Hello Brovers, dari sekian ribu orang request Ultraman, ternyata 90%-nya itu pada request Ultraman Saga, yang mana ini masih dalam ruang lingkupnya sequel filmnya si anak emas ya. Nama judul filmnya sendiri itu merupakan nama entitas baru yang terdiri dari 3 fusion Ultraman Heisei Overpower. Ada Zero, Cosmos, dan juga Dyna. Nah, Ultraman Saga ini sendiri merupakan film terakhir dari era Heisei Phase 1, dimana setelah film ini Suburaya membuka Phase 2 yang merupakan era New Generation Heroes yang diawali oleh Ginga. By the way, jangan lupa di like sebanyak-banyaknya biar gue makin semangat bikin kontennya. Tanpa banyak curcol lagi, langsung aja kita gaskan alur cerita film Ultraman Saga 2012, and welcome back to Clip on X Nobar. Film dibuka dengan diperlihatkan kondisi bumi yang sudah suram karena penduduk nate lengit entah kemana. Jadi film ini ceritanya populasi manusia tuh sudah hilang tanpa jejak dan hanya tersisa beberapa saja seperti yang diatur oleh sutradara dan produser. Kemudian kita diperlihatkan sebuah tim yang bernama EDF, yaitu Earth Defense Force. EDF ini beranggotakan perempuan semua, ada Ana selaku pemimpin, Misato sebagai wakil, sisanya ada Sawa, Nonko, Maomi, Hina, dan Lisa. Mereka ini adalah girl band dari AKB48 yang memang menjadi bintang utama di film ini. Karena penduduk bumi ini udah pada menghilang tanpa jejak, maka mereka berusaha survive agar bisa bertahan di tengah bencana mengerikan ini. Baru dia diperlihatkan keseharian dari tim EDF yang berpatroli sekaligus mencari beberapa supermarket untuk mengambil beberapa barang dan juga persediaan makanan untuk bertahan hidup. Akan tetapi rekan mereka yang berjaga di luar tiba-tiba mendeteksi adanya kaiju yang muncul naik ke atas tepat di lokasi mereka berada. Aneh anjir, tiba-tiba bisa nongol gitu kan. Nah, para anggota EDF yang sedang berbelanja langsung paburencai, sedangkan pemimpin mereka bertugas untuk menahan kaiju itu agar para anggotanya tetap aman. Saat Ana sudah terpojok, secara tiba-tiba Dyna datang menghadapi kaiju itu. By the way, ini Dyna yang versi ori ya, bukan alternatif. Setelah kaijunya bucat di Kousen, para tim EDF ini menyatakan kalau Dyna berada di pihak mereka. Baru deh title Ultraman Saga muncul. Kemudian kita diperlihatkan Zero yang sedang bertarung. Nah, ternyata Zero ini mendapatkan pesan suara di mana pesan tersebut mengharuskan Zero untuk pergi ke universe tempat si tim EDF yang tadi itu. Karena di sana mereka tidak ada pahlawan seperti Ultraman dan nasibnya kini semua manusia menghilang secara misterius. Maka dari itu Zero pergi ke universe itu pakai Ultimate Aegis pemberian dari Noah. Di sisi lain, para Ultra Brothers juga merasakan kalau ada ancaman yang akan datang di semesta lain ya tentunya, dan ini berkaitan dengan Zero yang baru saja berangkat ke universe itu. Para Ultra Brothers juga mengkhawatirkan beberapa kaiju yang tiba-tiba hilang dari makam kaiju, dan juga ada objek asing yang terdeteksi melintasi universe seperti si Zero itu tadi. Para Ultra Brothers pun sebenarnya tidak bisa berbuat apa-apa karena ya multiverse itu ada banyak sekali. Masa iya kudu keliling satu-satu gitu kan, lain nggak bantu eta mah ngahesekeun bro.
Kemudian berlanjut diperlihatkannya universe-nya Daina dan Tiga. Ternyata di sana sedang memperingati pengorbanan heroik dari Asuka selaku Ultraman Daina. Berarti di sini terkonfirmasi ya kalau Asuka tuh selamat tapi dia nggak balik anjir ke universe asalnya. Suram gitu disangka modar. Di sana juga ada Ryo yang sekarang sudah ikhlas atas kepergian dari Asuka itu. Ya iyalah udah 15 tahun anjir lengit. Kemudian kita diperlihatkan satu tokoh yang bernama Nozomu Taiga. Tak lama dari itu markas Super Guts ini dikagetkan dengan serangan dari Spear yang sudah diperkirakan musnah sebelumnya. Dengan semangat ketulang, Nozomu Taiga ini langsung gaskan menyerang balik Spear tanpa ampun. Akan tetapi saat di tengah pertempuran secara tiba-tiba Taiga ditangkap oleh pesawat misterius berbentuk kayak pesawat donatnya Thanos gitu. Pesawat itu pun langsung menghilang tanpa jejak masuk ke dalam portal. Di sisi lain, si Zero telah sampai ke universe yang dimaksud pesan itu. Ia pun kini menyadari betapa suramnya universe ini karena manusia menghilang tanpa jejak. Tak lama dari itu, Zero dikagetkan dengan pesawat donat yang tadi menangkap si Taiga itu. Ya, Taiga ternyata dibawa ke universe ini. Zero yang udah greget edan pun terlibat pertarungan dengan beberapa pasukan dari kapal itu. Taiga pun memutuskan untuk ikut peperangan dan kapal donat yang tadi itu tiba-tiba kabur gitu lewat portal lagi. Karena Zero ini kausen salah satu pesawat, ternyata puing pesawat itu mental ke arah seorang bocil yang baru balik top up Diamond FF. Maka dari itu Taiga langsung menyelamatkan bocil suram itu dan Zero langsung cepat menyatu dengan Taiga agar Taiga ini aman dan kini Taiga menjadi human host dari Zero. Nani? Nante mucha na yatsu da. Akan tetapi Taiga ini ternyata tidak suka dengan Ultraman, makanya ia tidak terima jika harus bersatu dengan si Zero. Saat sedang berdebat, tiba-tiba Kaiju muncul lagi. Akan tetapi Taiga tidak mau menuruti Zero untuk berubah melawan Kaiju itu dan memilih untuk lari. Beberapa saat kemudian datanglah Cosmos yang ternyata dia juga datang jauh-jauh dari universe-nya karena mendapat panggilan pesan yang sama seperti Zero. Saksikan dulu pertarungan halus family friendly Cosmos Luna mode. Setelah menjinakkan monster itu, Musashi ditemui oleh Taiga yang mana ini pertama kalinya Zero dan Taiga melihat secara langsung kesatria baik hati Ultraman Cosmos. Tak lama dari itu, mereka dikejutkan dengan tim EDF yang datang menyelamatkan si bocil tadi yang bernama Takeru. Singkat cerita, Musashi dan Taiga ini dibawa nih ke markas mereka yang kebetulan mereka menjaga anak-anak yang tersisa dan tidak ikut menghilang di universe ini. Para anak-anak di sana juga sebenarnya menyangka kalau Taiga itu adalah Asuka karena ia memakai seragam Super Guts yang sama seperti Asuka. Taiga pun dibawa menemui Nonko, Maomi, dan Lisa. Mereka juga ternyata sempat pangling dan mengira kalau Taiga adalah Asuka. Sedangkan Musashi sendiri mendapat beberapa penjelasan dari Anna kalau manusia di universe ini menghilang secara tiba-tiba akibat ulahnya alien bat. Nah, alien bat ini melakukan eksperimen di universe ini di mana eksperimen itulah yang menyebabkan manusia menghilang secara tiba-tiba. Nama eksperimennya adalah Zeton. Tak lama dari itu alien bat datang. Setelah itu dua kaiju muncul kembali yang merupakan kiriman dari alien bat. Musashi pun kembali menjadi Cosmos untuk menghadapi dua kaiju itu. Si anjir benar-benar Taiga nggak guna gitu.
Karena Zero ini sudah greget edan, maka ia memaksa Taiga untuk berubah. Akan tetapi karena Taiga yang terus menolak, maka wujud Zero itu jadi tidak sempurna dan ukurannya jadi kecil. Zero pun tetap menghadapi para kaiju itu. Setelah para kaiju di Rukia, tiba-tiba alien bat datang lagi dan langsung membunuh dua kaiju itu hingga bucat. Malam harinya mereka pun makan bersama atas keberhasilan Taiga dan Musashi. Akan tetapi Musashi sepertinya tuh kayak menyadari bahwa ada Ultraman lain yang ada di universe ini dan mengirim pesan kepadanya dan Zero, dan tak lama dari itu bener aja Taiga itu langsung kaget melihat gambar Ultraman Dyna karena mereka itu berasal dari universe yang sama ya. Dan di sini terkonfirmasi bahwa orang-orang yang ada di universe asalnya Taiga itu sangat merindukan sosok Asuka yang telah lama menghilang. Akan tetapi Anna langsung menyangkal dan menyudahi makan malam. Saat itulah kita diperlihatkan flashback dari Asuka yang ternyata berjuang mati-matian di universe ini hingga akhir hayatnya. Jadi ternyata ada time jump yang cukup jauh lah ya antara opening filmnya sama latar waktu filmnya yang asli gitu ya. By the way, scene ini dibarengin dengan lagu khasnya Dyna. Aing poho nu mana judulnya, tapi ya pokoknya ini lagu khasnya Dyna lah. Akan tetapi Taiga di sini memang mempunyai prinsip untuk tidak bergantung kepada Ultraman karena dulu saat ia masih kecil orang tuanya itu tewas akibat pertarungan kaiju dan Dyna. Dia tidak menyalahkan Dyna memang, tapi semenjak saat itu ia tidak mau menjadi seperti kebanyakan orang yang terus mengandalkan Ultraman. Musashi pun di sini menasehati Taiga soal pengalaman buruknya itu. Saat di kamar bocil, Musashi menceritakan planet asalnya yang bernama Juran. Di sana manusia dan kaiju hidup berdampingan, bahkan ada Chaos Heider. Impian Musashi ternyata sudah terrealisasikan dan ini mengkonfirmasi keberhasilan misi di film terakhirnya dulu. Keesokan harinya, alien bat kembali datang dengan memperlihatkan mayat Dyna yang sudah menjadi batu. Kini alien bat memutuskan untuk menghancurkan para pengganggu eksperimennya itu. Ia mengirim ratusan tembakan bola api ke markas EDF. Musashi pun langsung menjadi kosmos untuk menghalau semua tembakan itu. Taiga sempat bertemu dengan seorang anak yang sangat ketakutan dan merindukan ayahnya. Ia pun langsung teringat dengan masa kecilnya itu, hingga akhirnya Taiga jadi ikutan berteriak. Oh, jadi tuh dia kayak gimana, kayak traumatis gitu ya. Singkat cerita, setelah serangan alien bat berhenti, Taiga merasa menyesal karena tidak bisa berbuat apa-apa dan kini markas EDF sudah hancur. Akan tetapi, Taiga menemukan sebuah fakta di mana EDF itu hanyalah organisasi palsu. Para wanita yang tersisa ternyata sengaja membuat organisasi EDF karena tidak tega gitu kan dengan para bocil yang tersisa dan sangat butuh perlindungan hingga para orang tuanya itu ya kembali. Akan tetapi karena mengetahui perjuangan EDF itulah si Taiga menjadi sangat berani gitu kan melawan trauma beratnya itu. Akan tetapi di sini Anna melarang Musashi dan Taiga untuk pergi menghadapi Zeton karena ia sangat khawatir jika endingnya bakalan seperti Dyna. Nanti siapa yang bakal
bakal menjaga mereka kalau Cosmos dan Zero modar. Baru deh kita diliatin flashback lagi di saat Daina tewas dibunuh Zeton, dimana ternyata Ana dan si bocil Takero ini melihat kejadian itu. Emang dasarnya si Daina teh emang sifatnya belagu ketulang ya. Waktu Belial bangkit pun dia nggak mikir panjang tuh buat one by one, akhirnya eleh gitu bro. Nah saat Daina ini menjelang modar, ia sempat melempar refreshernya itu ke Takeru, namun Takeru nggak sempat mengambilnya. Setelah mendengar cerita itu, Taiga pun pergi bersama Musashi dan berjanji akan membawa Asuka pulang. Takeru dan Ana juga memutuskan untuk pergi karena Takeru ingin mencari refresher Daina yang belum sempat ia ambil. Sesampainya di sana, Cosmos dan Zero pun langsung bertarung melawan Zeton. Saksikan dulu pertarungannya. Di sini Cosmos dan Zero sangat kewalahan melawan Zeton karena bentuknya itu yang besar dan serangannya justru sangat cepat sekali. Di tengah-tengah pertarungan, Takeru kembali datang untuk mencari refresher Daina yang ia maksud waktu itu. By the way, Ana dan para anggota IDF juga datang ya membantu Takeru, Zero, dan juga Cosmos. Setelah sekian lama menggali, akhirnya Takeru berhasil menemukan refresher dari Daina, kemudian menyerahkannya kepada Ana untuk dilempar ke color timernya Daina. Pesawatnya Ana pun jatuh setelah melempar refresher itu. Singkat cerita, Daina bangkit kembali dan membantu Zero dan Cosmos untuk melawan Zeton. Saksikan dulu deh pertarungannya. Ini lumayan epic sih, tapi jujur gue gregetan gitu sama Cosmos. Kenapa dia nggak pakai Corona mode atau Eclipse mode gitu kan? Singkat cerita, Zeton modar pakai Ultimate Aegis milik Zero yang dikombinasikan dengan kekuatan Daina dan Cosmos. Akan tetapi Alien Bat justru merasa senang karena akhirnya ia bisa menggunakan Zeton dalam wujud yang sempurna. Wujud yang tadi itu hanyalah cangkangnya saja, sedangkan wujud yang sempurnanya ini bernama Hyper Zeton. Daina, Cosmos, dan Zero pun kewalahan dengan kekuatan Hyper Zeton yang bisa teleport kayak Minato no Mikaze. Karena sudah tidak kuat bertarung lagi, Cosmos, Zero, dan Daina pun akhirnya modar, sedangkan Ana juga detak jantungnya tuh berhenti. Akan tetapi Asuka percaya bahwa mereka bisa mengalahkan Zeton walaupun dengan sisa kekuatan yang ada. Musashi pun juga berpikir demikian. Dengan begini mereka bertiga pun kembali menggunakan kekuatannya secara bersamaan dan kekuatan itu tanpa sengaja membuat jantung Ana berdetak. Zero, Cosmos, Daina bersatu menjadi satu entitas baru yang bernama Ultraman Saga. Nah, Ultraman Saga pun langsung menghadapi Hyper Zeton dengan kekuatan yang sama seperti Hyper Zeton, yaitu teleport.
Asli ini keren sih, CGI-nya cakep banget untuk sekelas film tokusatsu ya tentunya. Pertarungan pun berlanjut di tengah kota. Sedangkan Anna dan yang lainnya memutuskan untuk kembali ke medan pertempuran untuk membantu Ultraman Saga. Berkat bantuan jebakan dari Anna dan teman-temannya, Saga pun berhasil menyerang balik Hyper Zeton. Nah, momen ini langsung dimanfaatkan oleh Ultraman Saga untuk membantai Hyper Zeton tanpa ampun hingga terpental keluar bumi. Kemudian Saga memukulnya menggunakan pukulan maut hingga menembus kepalanya Hyper Zeton hingga bucat. Dari ledakan itu terdapat ribuan cahaya yang kembali ke bumi dan ternyata itu adalah manusia yang kembali ke tempat terakhir mereka menghilang. Para manusia yang tersisa pun dapat kembali bertemu dengan keluarga mereka dan kerabat mereka yang kembali muncul. Film ini mempunyai post credit scene yang membuat para fans kegirangan karena akhirnya Asuka kembali ke universe asalnya berada, di mana ia memberikan pesan kepada semua teman-temannya di Super Guts tentang kabar baik bahwa Taiga tetap hidup dan selamat. Sedangkan si Musashi kembali ke planet Juran, hidup bahagia di sana. Nah, terus Taiga kemana bang? Ya, ternyata Taiga ini memutuskan untuk tetap tinggal di universe-nya si Ciwi-Ciwinu tadi. Si anjir bener-bener. Dia berarti tipenya tuh yang lawan rame-rame gitu ya cuy, anjir. Aduh, udah cukup. Ini konten nobar, jangan sampai ada AdSense kuning. Oh ya, di sini Zero ini pulang juga ya ke universe asalnya untuk ya kayak biasa lah ya, laporan ke Tanah Cahaya untuk keberhasilan misi. Kisah Zero ini masih bakal berlanjut ke film yang membuat dia dijuluki anak emas. Judul filmnya yang nanti bakal kita terusin adalah Ultra Zero Fight. Pokoknya subscribe dulu aja biar nggak ketinggalan notif lur. By the way, silakan request film Hollywood science fiction yang keren buat konten utama kita. Gue Cliponex pamit undur diri and I'll come see you next time.